Disiapkan pada tubuh beliau, jika
bersama-sama pula kita hormati dan kita muliakan guru khusus guru kita Guru Haji Mujani maupun guru kita Linda Muhammad Amin, dan kita doakan beliau guru kita dipanjangkan umur pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga urusannya di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan selalu bisa membimbing kita semua di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di masjid kita yang kita cintai ini, di masjid yang kita banggakan ini, di masjid yang insya Allah nantinya menjadikan kapal para bagi kita, dan masjid ini sekaligus menjadikan syafaatnya nantinya kita di yaumul qiyamah pun juga kita sama-sama doakan kepada mudah-mudahan dipanjangkan umur, disiapkan batang tubuh kita pada tahan, dan juga insya Allah semuanya yang hadir di tempat ini tidak ada satu orang pun terkecuali segala dosa-dosanya diampuni Allah. Tidak ada satu orang pun di tempat ini terkecuali diterima semua kebaikan kita. Tidak ada satu orang pun di tempat ini terkecuali semuanya adalah menjadi bayi-bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Artinya ada si berusaha meskipun umurnya ada yang di atas 30, ada yang di atas 40, ada yang sudah yang 50 ataupun 60, tapi hakikatnya mereka di hadapan Allah seperti bayi yang baru dilahirkan pada si berusaha lagi. Nah itu ya. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita pada subuh yang ke-25 mana sudah kita bulan Dzul Syawal, karena alasan kita di 25 saja, jangan 25 lah. Kalau hitung-hitungkan, namun di bulan Ramadan mah hitung terus. Hanya sehari. Kalau Ramadan kemarin, pada setiap 29 hari kita lebaran pulangnya. Nah, itu bulan Ramadan, bulan Syawal ini kita kan menghitung-hitungnya lagi. Nah, kalau dia menghitung-hitungnya lagi. Nah, mudah-mudahan kita berada dengan hadir di tempat ini, selalu diberikan Allah taufik, hidayah, dan hidayah selalu dibimbing oleh Allah berkat Nabi Muhammad di dalam ihdinas siratal mustaqim, di dalam ihdinas siratal mustaqim. Tanpa taufik hidayah Allah, meskipun masjid kita di samping rumah, meskipun masjid kita di hadapan rumah, kalau Allah tidak akan memberikan taufik hidayah, tidak akan bisa kita turun ke masjid ini. Maka masjid ini adalah salah satu yang selalu diistimewakan Allah dan Rasulnya, dan bahkan masjid ini nantinya menjadikan dua pembendaharaan kita di yaumul qiyamah yang bisa menghubungi kita. Dan semua amal apapun yang dia berikan di dalam ini masjid, semuanya nanti menjadikan jariah untuk dia. Nah, makanya mudah-mudahan orang yang mau bersedekah, orang yang mau berinfak, atau orang yang mewakafkan di dalam ini masjid untuk bahagia. Kita kan bahwa sudah kita tidak bisa membangun masjid yang ada di mana kita berkah kita dengan hasil jeripayah kita, dengan duit kita seorang, dengan kumpulan kita seorang, insya Allah ini akan menjadi uang nantinya hasilnya untuk kita juga di yaumul qiyamah. Salawat dan salam sama-sama sudah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang bermajlis taklim, ketika ada pengajian tanpa ada salawat di dalam majlis tersebut, maka bagaikan makanan tanpa ada rasa. Nah, jadi dibuatnya salawat sedikit-sedikit. Nah, itulah nama rasa. Karena Nabi, ujian Nabi, apabila meninggalkan daripada salawat di dalam ini majlis, maka majlis tersebut bagaikan tak ada apa-apa, yasinan aja langsung diterima, ada lebih dua. Jadi harus ada salawatnya, salawat apakah? Salawat fadilah kan, salawat fatih kan, salawat apakah kita bisa baca meskipun berapa kita baca di dalam ini majlis. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wabil khususnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Nah, siapa-siapa didatang di dalam kebaikan, maka baginya orang tersebut adalah 10 seumpama di dalam kebaikan. Tapi sebaliknya dua orang yang datang di dalam kejahatan, fala yujza illa billah, maka tidak dibalas illa billah, melainkan seumpamanya kejahatan tersebut. Wahum la yuzlamun, mereka itu termasuk daripada orang-orang zalim billah, Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ujar sini Muhiya Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala inna Allah khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin min Syawal aw sama tilka as-sittah kata Allah ta'ala bi adadi kulli khalqin min khalqihi husnahu wa yam'an sayyi'atihi wa yarfa'u darajatihi. Nah, ujar Nabi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ujar sedikit isi tadi ayam min Syawal, daripada 6 hari di dalam bulan Syawal. Nah, jadi dalam bulan Syawal ini penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seisi-isinya. Nah, kenapa sih? Nah, paman sholat yang kesita di barang siapa berpuasa di dalam ini 6 hari di dalam bulan puasa, di dalam bulan Syawal. Nah, sudah kita berpuasa. Ini ada kesempatan berapa lagi? Nih, barang siapa berpuasa di sini di dalam ini bulan Syawal 6 hari. Kalau Allah Ta'ala bimana di bulan khalqin, menulis Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang berpuasa di dalam bulan Syawal, diada di bulan dengan bilangan tiap-tiap Allah ciptakan dengan khalqi daripada penciptaannya di dalam kebaikan dan kebaikan. Dan apa yang ma'ahu sayyiati, dan menghapus Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatannya di dalam ini bulan Syawal, dan mengangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya di hadapan Allah paling tinggi biarnya. Yang bagus benar kita. Jadi salah satu cara meningkatkan amal ibadah itu ambil ya. Nah, Ramadan kemarin kan, yang Ramadannya hanya menghatam Quran sampai 15 kali. Jadi ada di masjid kami itu mungkin dia tahu bahasa Idin lah. Sehingga itu memang bahasa Idin itu orang-orang jemaah tabligh Sidin kalau pada salah tahun ini 16 kali hatam. Jadi bulan Ramadan kita jangankan 16 sahabat aja ini udah berliburan sudah. Dan apalagi ini 16 hatam. Kenapa? Sidin itu habis sembahyang subuh kayak duduk hanya baca Quran aja sampai hantar menjelang buka puasa hanya stop. Jika benar-benar bisa buat baca Quran ulang sesuai kan? Mau kayak itu dia sampai sini masuk ngarang banget apa kayak kita. Sekali hantam. Mungkin mulai bisa subuh baca Quran aja. Ada sampai jodoh aja. Nah, nanti apabila lagi kita hendak meningkatkan diri, Ramadan kemarin itu kembali lagi kita di dalam Syawal. Nah, kita bisa menghatamkan sahatam. Kalau di Syawal ini hatamkan sahatam juga sebulannya. Nah, kita baru salawat yang 1000 kali di dalam Ramadan seharinya kita paling juga selesai ini. Makanya madrasahnya kita di dalam beribadah itu di dalam Ramadan. Makanya gawe apa kita dalam Ramadan rajin kita tahajud di Ramadan, gawe tahajud. Nah, Ramadan rajin berwitir, gawe juga witir kita. Makanya witir ini biarlah punya ada sanggup kita tahan gawe habis isya gawe ada apa? Habis isya kita gawe ada apa bolehnya? Langsung 3 rakaat atau 2 rakaat atau 1 rakaat atau 1 rakaat saja semampunya. Jangan sampai tidak semua ditinggal sampai yang witir. Memang kalau pada hakikatnya untuk Rasulullah witir itu ada di ibadah di sini belum kita ada. Jadi jangan sampai sama orang-orangnya witir ini kan guru paksaan. Sama orang-orangnya jangan sampai ketinggalan dengan kita
Nah lebih-lebih lagi apa adalah salah satu jalan supaya kita ini jangan kulir beramal, jangan malas tidak beramal beribadat atau berbuat kebaikan apapun, apa sering-sering kita banyak kematian. Sering-sering kita ingat mati kalau perlu ada kematian umpat dan kita situ hadir umpat kita mengantar sangka pakuburan sampai kalian bahkan disunahkan kita ketika mayat itu di dalam buat dan di dalam dibuat ke dalam kubur kita di situ disunahkan mendekat. Jadi sambil melihat di dalam liang lahat mengucap dalam hati sunat umumnya kadang lawas sawang kain di dua makan. Ini kadang lawas sawang kain di dua makan. Sambil berdoa ya Allah berikan taufik hidayah kepada ulun deh supaya ulun lagi beramal lagi beribadat. Ini ulun sudah Tuhan nih. Ini ulun sudah berumur nih. Mau itu lihat. Nah malah dibawa tuh kayak kapan? Nah dibawalah dia buat kan dibawa. Apalagi nanti kita sampai kan dibawa apa? Ya Allah, dan ya Rabb diterima amal ibadat kami. Ucap kita dalam hati ketika meletakkan mayat ke dalam ini kata ya, beliau sebenarnya mendekat kita kepada liang lahat yang disunatkan situ kita berdiri sekaligus kita membaca surah Yasin ketika sudah tanah itu dikumpulkan ke dalam. Nah, jangan tertawaan, jangan berpanggilan, jangan main hati-hatian ketika lihat mana mayit ketika itu ya Allah nanti kuat lihat amal kebaikan, amal keburukan itu aja. Dan pas kami mau khairat berlomba-lomba ya Tuhan di muka bumi ini kita di dalam kebaikan demi kebaikan. Ayo jangan sampai di dalam sehari ini kita ada berbuat kebaikan apa yang kita lakukan. Terlebih-lebih adalah apa yang sampai kita di dalam sehari semalam ini 24 jam jangan ada bersedekah. Makanya yang paling banyak kemudian kita di akhirat itu mana adalah orang-orang yang punya harta, punya duit, nah berisi macam-macam, tapi mereka tidak sempat harta yang mereka itu disumbangkan di jalan Allah. Ini yang paling banyak penyesalannya di akhirat. Nah sufi itu ya kita di akhiratnya. Sufi kita di dunia ini sementara aja. Dunia ini panah sudah dipada malam mazahul bahkan dari para awliya dunia ini bagaikan sehelai sayap nyamuk. Nah kalau ada artinya, nah makanya kalau tidak menggelitik hati hendak berbuat kebaikan, jauh buat kebaikan. Nah kalau perlu kita maulah tabungan di rumah, maulah tabungan. Jadi maulah tabungan caranya sedekah subuh. Jadi habis tuntung murid sampai sini, habis tuntung bawahan di sini, habis tuntung kita berdoa di sini, habis selesai kita menambah tausiah murid ke rumah. Campur buat jalan tabungan. Nah, amalan setiap punya kita punya. Jadi pas sudah kumpul mana ratusan juta atau triliunan sumbangan ke masjid itu bisa sampai ke atas langit karena rangkapnya. Karena ada kita Muhammad penumpang itu ada 7 kalau pada salah yang menjadikan hadiah kita ini tak masuk adalah memberikan harta kita ke masjid. Yang kedua kalau pada salah membikinkan sumur. Yang ketiga pada salah membikinkan parit-parit yang ada di pinggir jalan pesantren itu salah satu daripada untuk mengalirkan hadiah kita. Jangan asal-asal kita. Nah, pokoknya apabila kayak di apa kebaikan timur sudah dicapai tadi sudah kita laksanakan. Dan apabila per 1000 langsung lupa langsung mati. Karena tahu ya sampai berapa lagi kalau kita
kita tahu ngaranya kita umur kita tahu umur itu kan bau. Nah malaikat Israel itu mah intai kita kemana kita berjalan diintai. Makanya kan kalau berjalan terus diingat-ingat malaikat Israel di belakang aku jadi anak pegawai maksiat kan jadi. Nah pegawai lagi ini kan jadi karena diintai mereka mau. Ingat-ingat dengan nama aku di belakangnya. Kalau kamu gatel, nah, ayo bila lagi kita hantar mati kita. Salah pasti biarlah. Apabila insya Allah terus si Khadijah lihat, ya kalau pernah si Khadijah itu biasa orang suki, orang paling kaya di kota Makkah, orang paling kaya di kota Madinah. Ayo habis ini duit sampai ketika hendak meninggal dunia, ketika sudah diasuh Nabi Muhammad SAW si Khadijah itu memakai baju tersebut tempat 80 tambahan baju. Lagi diasuh sini sampai kain kapan aja kan ada isi. Lalu Rasulullah berbisik ke Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah, tolong sampaikan kepada Rasulullah, ini aku mintanya sumber dari pasar Rasulullah untuk apa? Untuk ditutupkan apa jadikan kain kapan untuk mendalam bisikan Rasulullah. Siti Fatimah apa sih dia langsung ucap jangan khawatir dia. Nih kain kapan itu disediakan oleh Allah Taala dengan 5 kain kapan, termasuk satunya adalah untukmu. Senang. Dan bersakingnya anak meninggal dunia kan diisi apa-apa. Makanya kan hati-hati apabila di rumah itu banyak baju, hati-hati itu dihisap banget. Kalau kamu baju itu setiap tahun berganti, bagi akan baju lokal biasa meskipun fitri lah seperti itu fitri. Kayak para ulama kan bagi akan pulang, kalau pulang lama-lamanya langsung. Aku tuh ini di rumah ya, pemakai. Ayo, jangan lupa jiwa sama. Ini baju kita bagi apa? Karena dihisap begitu dia. Pakaian kan, kita kan pakai dan kan. Memakai baju hati-hati juga, kemudian kan melihat akan Quran, melihat bagian dia bahaya, dosa juga. Jadi dia akan memakai baju pulang rumah untuk menutup aurat. Makanya hukum itu ada 5 hal. Ialah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah ini hari-hari kita nih. Punya kata wajib karena sunnah, punya kata dua-duanya bisa haram, punya kata tiganya bisa kena makruh. Mau kata kamu nyakati apa jadi bisa menjadi mubah. Mubah mana? Minum makan itu mubah. Jadi kayak apa dulu supaya mubah itu menjadi pahala sunnah. Jadi dinyatakan ya Allah ya aku makan ini salah satu amal ibadah juga nih. Meningkatkan salah satu aku makan beribadah dan aku makan minum untuk apa? Untuk nyaman beribadah, untuk nyaman itu bahkan dia kalau makan sehari dari makan takbir aja anak siok uyuran anak siok pingsan kenapa? Bermimpi Rasulullah ada boleh aku lapar makan dinyatakan. Jadi kayak apa caranya supaya makan itu menjadi ibadah bagi kita? Di antaranya adalah niatakan untuk beribadah. Ya. Sunnah macam-macam. Nah makanya di sini bagus kita jualan. Kalau mau di Masjid Nur ini harus ada, bisa juga kita laksanakan itu apa? Makanya orang mati harus ada bisa di sini. Jadi kalau di kampung kami itu biasanya setiap masjid musala itu pasti ada 2-3 orang yang bisa memandi orang mati. Nah jadi per RT itu ada yang bisa memandi orang mati. Kita ahli berbagai mencari, apalagi di Pringkong kita ahli mencari memandi orang mati. Kadang orang yang kan berbut, ahli panggil ya Allah ajuhan. Makanya ketika di kampung kita ini kadang-kadang bisa memandi orang mati, kadang-kadang bisa memandi orang mati, mentarikkan orang mati, segala macam-macam. Maka dosa sama mohon ini ya. Nah itu kalau membuat pondok-pondok pesantren, membuat majlis taklim tengah penyelamatan kita, punya kata kayak itu pokoknya berdosa kita sama mohon. Kan fardu itu ada 2, ada fardu ain untuk pribadi, ada fardu kifayah. Nah fardu kifayah ini apa? Untuk satu orang untuk mewakili semua yang ada. Ini mesti jadi satu orang aja dan bisa
aman sudah. Minta aja dia akan mempunyai diri atau gula apa bisa mati. Harus ada yang mengorbankan bahwa di masjid sini dinanya Bapak. Itu kalau kali mau menahan dulu cara mengapa ini apa, cara apa, itu caranya kayak mentapun kayak apa, benar tidak. Harus ada yang bisa. Jadi lengkap dalam ngomong teknik. Tingkat IPA-nya ada, nah, pertama masjidnya ada, tingkat IPA-nya ada, kemudian majelis taklimnya ada, syarikat kematiannya ada, lengkap kok. Mas Betari dan apalagi berniat Allah, insya Allah dengan ada niatnya kebaikan, insya Allah tercapai ya. Jadi satu-satunya masjid yang punya apa? Yaitu apa untuk pemandian ada di masjid Nurul. Dan jangan rekor murid, karena mereka ada toh, karena memang siapa punya di sini lah, ya Allah. Belajar kita jadi pengetahuan guru kita jadi akan kayak pelajaran mati orang mati. Nah itu termasuk juga adalah untuk meningkatkan daripada amal ibadat kita. Nah selagi kita dan kita menyelamatkan daripada umatnya Nabi Muhammad dan ilmunya ya. Makanya kayak pelajaran kita usahakan dan nih berapa hari lagi kalau bisa jangan sampai ada puasa. Makanya sudah menyatakan puasa juga ya tadi ada panggilan mati dah ada panjang umur lah panjang umur lah. Kalau kita mau nah bisa apa mana yang puasa di dalam apa 6 hari. Itu masalahnya kan 1 tahun itu dapat 360 hari. Sebulan itu dapat puasa kita sebulan 30 hari dan 30 hari itu diibaratkan disambungkan menjadi adalah 300 lipatnya. Nah adapun 60 harinya itu ditambah adalah di dalam 6 hari daripada di dalam bulan Syawal. Makanya puasa di dalam di bulan Syawal adalah hakikatnya summa at-tausikan min Syawal, karena kasihan dari kulit sama seolahnya berpuasa di dalam Syawal. Nah, ya sama nih puasa Ramadan selesai. Nah, tapi nanti akan nama apa aja, nama bulan Ramadan tadi nama apa ada puasa berapa hari tambah dulu. Kewajiban diutamakan dulu, utamakan kewajiban mengqada dulu. Tetapi kita diminta pengiran Allah. Kadang-kadang tahunan kayak ini, guru, bolehlah guru mengqada sambil anu Syawal. Itu perkataan kita sudah. Boleh ya, terbapak. Tapi utamakan wajibnya dulu. Utamakan wajib hanya sunat yang lebih bagus lagi wajib tuntungan dahulu hanya hari dari Syawal. Itu caranya bagus. Nah, boleh kita. Nah, jadi menyahwat jangan sampai ketinggalan lagi tahun akan datang lah. Kaki yang mau budayanya kenapa? Pada sambung banyak budayanya. Apa budayanya? Itu nah penghilangan belum habis lagi. Kayak apa tadi pun kayak itu kita harus makalah hilang nafsunya, makalah hilang keinginannya. Mau keingin nafsu ini apa ada? Nyaman terus. Jadi kita makanya nampak paling berat ya Rasulullah membayangkan hawa nafsu selain dari para Badar ada ya Rasulullah yang paling dahsyat dan paling indah daripada para Badar ada ya Rasulullah, itu perang hawa nafsu. Di mana di ini kita sama. Ayo umat mengingatkan balik-balik. Kalau kita mengatakan ini nyaman apa ya? Nyaman guling. Ada enak. Ayo nyaman-nyamannya guling lah, bangun. Ya salatu khairun minan naum. Bangun semua. Salatu khairun minan naum. Di sini kita jarang bergerakan deh. Kamu di kampung itu bergerakan aja. Mau di sini kasih aja mainnya deh. Kamu di kampung tuh subuh. Bangun toh subuh toh besok toh. Subuh toh bangun bangun. Kamu itu salatu khairun minan naum. Di sini bangunan subuh. Kayak itu sudah di kampung rapi. Itu menggarami dari zaman nyamannya mulai sampai subuh ini bahwa perjuangannya luar biasa. Ayo mana ada langsung bangun. Nah mau lihat tuh aslinya jangan bangun. Guring aja gitu. Dan mereka rahmat. Yuk nyatakan ikan mati mereka rahmat. Yuk apabila kita sudah Tuhan bisikan bangun kita hanya kalau bisa bayang subuh. Nah makanya apabila kita nih
hajilah apabila kita sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, mulai sama hakikatnya kita itu beramal beribadat sama-sama. Kita nih maghrib berjamaah, kemudian isyanya berjamaah, nah kemudian habis isya baca-baca Quran Yasin, apa macam-macam seadanya deh. Nah kemudian sampai subuh berjamaah. Padahal orangnya boring gitu ya. Nah hakikatnya itu sama, ingin beribadat sama lawan ya. Kita sama lawan habis isya, biar kuping pada waktu itu tatap menonton kita sambung. Tapi ketika kita menggawe sembahyang isya berjamaah, kemudian sembahyang subuhnya berjamaah, itu pada hakikatnya sama sekolah kita itu beramal untuk sama lawan. Inilah umatnya Nabi Muhammad tadi diberikan kelebihan daripada umat-umat yang lain. Nabi Musa hendak benar Nabi Musa menjadi umatnya Nabi Muhammad, biar dia Nabi Musa, Nabi ku pulang pas karena dia Nabi lagi ke tempat asal menjadi umat Nabi Muhammad. Kita untungnya di hati, dipinta ada, memohon ada, tak ada keluar daripada rahmat kita sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Terima kasih kita Rasulullah. Biar dia pokoknya pendek-pendek tapi amalnya paten. Ayo umat-umat Nabi Muhammad paten banget amalnya. Ya kita apa lagi? Banyak istighfar, banyak kita salawat, banyak zikir, makanya biar tadi nama seharusnya kalau orang tua biasanya kalau di belakang orang tua banyak orang tarikat. Kalau kami pun orangnya tarikat begini. Itu biasanya tarikat lah. Nah termasuk ayah tadi menduga aja bagian baik. Dan Allah mastur itu kan buat tarikat sama dia. Itu kan budaya doa untuk kita berdoa didoakan. Allah mastur ummatan Sayyidina Muhammad Allahumma yaqul ummatan, itu bagus. Nah, jadi kalau bisa biar harus ada waktu khusus panggilan. Biar itu duduk saja dia saja deh. Hadap kiblat habis maghrib kah, atau habis isya kah, atau habis sembahyang subuh kah, ada yang di dalam 24 jam itu dia makanya 24 jam itu dibagi 3, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. Gunakan waktu itu ya. Jangan berlebihannya beribadat ada, beribadat hanya pulang karena betul salah juga. Beribadat aja, berlebihannya apabila istirahatnya jangan. Jadi harus dibagi 3 ibadatnya, kemudian lagi apa? Para sahabat kita di banyak istirahatnya sama boleh. Dua pikiran, sembahyang isya berapa menit? 5 menit aja kali 5 berapa? Masih 8 jam, masih 7 jam berapa lagi? Masih banyak uang istirahatnya kita. Pernah coba kita baca salawat terlalu istighfar sampai 2-3 jam, kada pernah lagi kita. Dulu itu toko pajiran ambil tasbih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna lil mayyiti sittu mi'atin anbir. Bahwasanya si mayit itu di sini ada 600 anggota. Tiap-tiap anggota itu daripada beberapa anggota itu ada mulutnya itu dalam qalbi mereka hatikan. Fa innahu maka bahwasanya itu hati mau tinggal ma'rifah. Apa letaknya itu ilmu, letaknya itu kita mengenal Allah dan Rasulnya. Faman sama maka barang siapa berpuasa, maka barang berpuasa di dalam ini 6 hari di dalam bulan Syawal, maka memudahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sakaratul maut. Jadi amalan yang mudah di sakaratul maut itu puasanya. Ayo. Jadi mayit itu di sini ada mempunyai 600 anggota. Maknanya jadi setiap anggota itu ada mempunyai beberapa puluh. Itu yang kita terkait oleh hati satu. Hati ini spesial untuk menerima ilmu dan ma'rifat kepada Allah. Barang siapa di sini berpuasa 6 hari daripada ini bulan Syawal, maka Allah akan memudahkan kita di dalam sakaratul maut. Kita cari. Finishnya itu kita cari. Itulah kita cari. Kemudian ini nyaman kita. Itulah. Jadi membentuk di dalam puasaan itu kita memudahkan sakaratul maut. Maka kita pasti itu kullu nafsin dha'iqatul maut dan tarkib hebat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap diri
ini pasti akan merasakan yang namanya mati atau tinggalan. Tinggalan apa mati ya? Mati juga. Siapa akan mati? Nah, kok nggak jadi mati juga? Nah, jadi persiapan kita ini kita nggak tahu. Ini dari 600 kampung terbaik itu ada masing-masing mempunyai buku terkait oleh hati. Nah, karena oleh apa? Memang hati ini tempat ilmu, tempat makrifat kepada Allah, tidak bisa digoda apa-apa. Nah, setiap itu makanya Masya Allah pun hendak di sini kita memudahkan dalam tidak sekaratul maut itu apa? Yang ditinggal di dalam berpuasa. Nabi ini ada kisah sedikit lah di sini kita lihat. Nih ada kisah zaman dulu Sufyan Sauri itu salah satu orang daripada tapi itu masalah sini itu. Jadi sini itu apa? Ada ketika itu duduk di dalam di muka itu ada seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki ini apabila datang ke sana sebagian jual apa segala macam tutup sampai jual tawa kedapatan patuh nih karena lawan Sufyan Sauri dan kata dapat hari-hari. Dapat hari-hari. Nah setelah itu syukur Allah jadi nangsi laki-laki tadi. Oh, kalau Sufyan Sauri, wahai kawan, apabila mati kawanlah, kayaknya datangi aku. Jika mau mandi, sampai memapanik, sampai melahirkan, sampai segala-galanya, sampai kalau sampean karena sama lain juga malam tolong alami akan ulun di dalam ini kuburan para Sufyan Sauri sama walilah murah senyum segala-galanya sini murah lah. Ayo di sini kenapa? Kenapa di sini? Akhirnya kan mau sakit. Nah si laki-laki tadi nanggawi ini si laki-laki apabila masuk masih contoh yang ini tawa karena boleh karena alasan kayak tahu sendirinya. Lalu akhirnya Masya Allah sampai beliau sakit ternyata tidak lama sakit itu beliau meninggal dunia si laki-laki tadi. Ya amanah si laki-laki dilaksanakan sudah dimandi apa segala macam sudah sampai makam pertama untuk sini. Di samping makamnya seorang laki-laki tadi. Jadi ketika itu Masya Allah Allah Subhanahu Wa Taala segalanya lihat ketika antara guling dan juga beliau ada bisikan. Wahai Sufyan Sauri, ada panggilan. Sini ini menanyakan cuma asal ada pertanyaan ada juga cuma antara guling juga. Kalau saya ditungguin orang itu tebak mana? Pokoknya waktu itu bangun sini pulang, mengambil air wudhu kembali, duduk pula sebelum bikin apa sih? Tahu pulang sampai 3 kali ucapan belum terakhir, ucapannya apa? Kamu tahu lah Sufyan Sauri. Kenapa menyuruh nih? Aku artinya jangan sampai bisa ditunggu lagi orang, usah apa-apa lagi. Sudah ada lagi mayatnya. Kenapa? Ini rancang orang ini semasa hidupnya dia selalu mengamalkan puasa di dalam 6 hari di dalam bulan Syawal. Kurang. Jadi Masya Allah apalagi Ramadan cuma lagi sayang aja sebenarnya aja berkaitan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita kepada Allah yang boleh berikan Allah taufik hidayah di panjang umur sehat dan umur kita dimudahkan Allah kita beribadat kita kepada Allah. Artinya apa? Ketika hendak sebaiknya udah hati kita lapang, ketika hendak banyak bulan lapang hati kita baca istighfar lapang kita hati. Nah itulah kita mudah-mudahan makanya Allah Ta'ala yang ditinggal yang berjaya raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin nabi wa rasul itu yang ditinggal yang 3 kali baca setiap habis asar, habis sampai maghrib, habis sampai subuh. Yang ditinggal itu memudahkan kita karena apa di dalam segala-galanya. Pokoknya apabila kita dijadikan Allah anak ini ibu keluarga kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan kita lah dia apabila seandainya datang pada kawan kita dia datang apa sih macam-macam kita kalau bisa kita memohon Allah ya Allah terima kasih berikan ya Allah kesabaran atas apa menerima ujian yang kepada ulun dan yang kedua ulun itu apa namanya takdirkan kepada ulun. Termasuk apa ridhonya Allah kepada kita, ridhonya kita kepada Allah adalah apa ketika kita yaitu apa mengerjakan amal beribadah menuju kepada Allah dan menjauhi daripada Allah itu termasuk ridho Allah kepada kita. Nah itu dari Allah yang paling ini kita waktu kita sakit pun di situ kita ada sabar itu biasanya di situ kita ada ridho
Jadi berkat diri itu Allah Ta'ala menyembuhkan. Tapi ingat di sini tiap sakit itu jangan berpasrah sawah. Wah, kalau orang Tuhan ini bisa menyembuhkan pada pasar Tuhan ini nyaman. Itu kesuntik, bawa kesuntik, minum obat, ini gak ada. Sudah, kalau baik, matikan pasar. Nyaman kan dalam kubur, kan yang dalam kubur dia. Ini pada saat anak-anak mama, anak-anak bini kita. Mana mereka banyak mati hanya nyaman kah mati? Nyaman kan? Kalau mereka banyak mati aja, yang mereka begini kalau suka ayam begini ambil suka 3 orang, ada kayak mati aja. Ada nyaman mati, boy. Ya kalau mati karena nyaman, ayo. Aku mati memang rogan dan dia nanti dasar seluas pangan mata dan kubur itu diberi kekurangan parah apa daripada teman-teman sutra dari surga macam-macam bentar daripada orang nyaman. Kelihatan tanah itu tanah. Tapi karena akan saudara berbeda, apabila kita matinya daripada rogan dan dia nyaman. Tetapi apabila kita mati hufratan di parikiran, ya Allah, ya Rabbi, nih apa bahu kanan berpindah ke kiri berpindah ke sini daripada saking negatifnya oleh si bumi. Ya Allah, itulah kita ingatkan terus. Mungkin dimanapun kita berada, ingat mati. Jadi mau rajin kita berapa ibadat, mengkarpai hujan. Kayak apa caranya? Kadang mau kita, aku ingat mati nah, aku mati pak. Jadi rajin, aku baca Quran, baca salawat. Yang kita mati tadi pak. Maka salah satu adalah amal Ramadan mujarab dalam waktu selalu mengingat kematian. Insya Allah berkat kita mengingat kematian di sini, insya Allah kita rajin beramal, rajin kita beribadah. Jadi kadang hendak meninggal, wajib sudahnya apalagi sunnah-sunnahnya dan baru maka meninggalkan haram, baru juga maka meninggalkan makruh dan Allah itu dijadikan sebagai sunnahnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita dan kita dijadikan Allah sebagai hamba yang beriman, Islam dan ihsan dan dijadikan kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad yang benar-benar menjadi umatnya Nabi Muhammad dan kita berdatang mudah-mudahan dengan Allah syafaatnya daripada syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah selalu rindu kepada kita, sayang kepada kita dan selalu Rasulullah membimbing kepada kita. Ya Allah, ya Rabb, jangan dimatikan kami khususnya di rumah di masjid. Mudah-mudahan berdatang yang hadir pada kesempatan ini sampai pada kami dimimpiakan oleh Nabi Muhammad, dimimpiakan oleh Rasulullah hanya akan meninggal. Ya panikah ada wahai Rasul, wahai Allah, wahai Rabb. Artinya ketika hendak meninggal dunia kalau kami didatangi oleh Nabi, sempat kami sebelum wafat melihat wajah Nabi Muhammad SAW maupun secara jaga ataupun secara mimpi dan itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berkah kepada kita semua yang kita berdoa kabul dan sekaligus kita halal pada semua hari ini. Artinya kita bermaafan keadaan ulun wakil pian keadaan biar sama pian keadaan. Artinya kita pada sebelum mati mohon maaf lahir batin minta halal minta ridha dan segala